Di masa reses, DPR bahas revisi Undang-Undang MK. Ini menimbulkan kesan DPR diam-diam membahas undang-undang. Kita akan ulas bersama Wakil Ketua Balik DPR, Ahmad Baidowi, dan pakar hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono. Selamat malam, Mas Owi, Mas Bayu. Selamat malam. Malam, Saya ke Mas Owi dulu Livi. ya. Mas Owi, ini DPR dianggap diam-diam bahas revisi Undang-Undang MK di saat reses. Gimana responnya? Ya, kalau konteksnya Undang-Undang MK itu kan domainnya Komisi 3 ya, bukan di Badan Legislasi. Tapi kami bicara secara umum, ketentuan di internal DPR membahas ataupun rapat di dalam reses itu hal yang diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin dari pimpinan. Baik. Kami cek ke fraksi, melalui fraksi ke komisi, itu ternyata memang ada izin dari pimpinan untuk menggelar di masa reses. Dan berikutnya, kalau kita lihat dari perkembangannya di Komisi 3 yang dilakukan pada tanggal 13 kemarin itu hanya mendengarkan sikap dari pemerintah, karena pembahasan RUU-nya itu sudah selesai dilakukan di tingkat panja, dan ketika pleno pada sekitar bulan Desember 2023 pemerintah belum menyatakan sikap. Nah, baru di tanggal 13 itu hanya mendengarkan sikap pemerintah setuju atau tidak. Ternyata pemerintah setuju terhadap rumusan yang dibikin atau yang disusun oleh panja RUU MK di Komisi 3. Baik. Tapi yang jadi pertanyaan kan Mas Owi, kenapa kemudian urgensinya harus dibahas di tengah reses? Ya, sekali lagi kan kebutuhan politik hukumnya bisa saja komunikasi antara pimpinan Komisi 3 dengan pemerintah masalah waktu, dan yang adanya kemudian di tanggal 13 itu. Dan pada prinsipnya sih nggak ada yang dilanggar kalau mengikuti penjelasan dari internal Komisi 3 dan juga pimpinan DPR, memang ada izin bagi Komisi 3 untuk menggelar rapat di masa reses. Mas Owi, kemarin ketika KPU ingin merevisi PKPU kan terkendala karena reses DPR. Tapi kemudian sekarang di tengah reses DPR justru melakukan rapat yang dikatakan publik secara diam-diam. Kriteria urgensi untuk memprioritaskan sesuatu itu bisa dilakukan di tengah masa reses atau tidak itu apa sih Mas Owi? Itu kan semua situasional kondisi politik. Ketika dulu Komisi 2, saya nggak tahu persis ya alasannya, tapi kira-kira menduga waktu mau merevisi PKPU itu kan kalau tidak salah sebelum pemilu, ketika anggota DPR lagi fokus persiapan menghadapi pemilu 2024 yang lalu. Namun sekali lagi kasuistik di masing-masing komisi itu berbeda-beda, dan kalau kami pengalaman di Badan Legislasi itu selama mendapatkan izin dari pimpinan dan urgen, ya kita tidak ada masalah rapat di masa reses. Nah, di komisi-komisi yang lain kami tidak tahu situasinya seperti apa. Pastinya mereka berkomunikasi langsung dengan pimpinannya masing-masing, artinya pimpinan yang membawahi AKD itu tersendiri. Oke, saya ke Mas Bayu. Mas Bayu, adakah implikasi hukum dari undang-undang yang dibahas di tengah masa reses, Mas Bayu? Iya, bicara pembentukan undang-undang memang DPR memegang kekuasaan itu ya dengan persetujuan bersama Presiden. Namun kekuasaan kewenangan itu bukannya tanpa batas. Dia dilaksanakan dengan sejumlah persyaratan-persyaratan yang kita sebut ada dua, yaitu persyaratan pembentukan secara formil dan persyaratan pembentukan secara material atau substansi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya dalam hak uji formil sudah mensyaratkan bahwa kewajiban DPR untuk memastikan pembentukan itu dilakukan sesuai dengan tata tertib ya, prosedur pembentukan yang diatur bukan hanya di tata tertib DPR, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah terakhir di tahun 2022, Undang-Undang MD 3 ya, MPR, DPR, DPD ya, termasuk juga tata tertib. Nah, kalau kita lihat proses pembentukan yang sekarang terjadi di RUU perubahan keempat Mahkamah Konstitusi ini, justru ketika dilakukan di masa reses itu bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar, dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk di Undang-Undang MD 3 sendiri. Kenapa? Karena jelas di dalam Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 2, ayat 3, pasal 22 juga tentang Perpu ya, ketika membahas Perpu, kemudian di pasal 51 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di pasal 99 Undang-Undang MD 3,
dilakukan pembahasan RUU itu adalah pada masa sidang, bukan pada masa reses. Oke. Nah, sehingga kemudian tata tertib tidak bisa itu kemudian melampaui ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang P3, Undang-Undang MD3. Implikasinya apa? Ini akan timbul persoalan hukum di kemudian hari, yaitu melalui hak uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita seringkali mengatakan, DPR, Anda benar punya kewenangan, kekuasaan untuk undang-undang, tapi lakukan sesuai dengan prosedur pembentukan yang sudah disyaratkan, dan itu berkali-kali sesungguhnya proses di MK itu menunjukkan tentang pentingnya kepatuhan pada prosedur tersebut, Mbak Livi. Baik, gimana tuh Mas Sawi? Ya, terima kasih Mas Bayu selalu mengingatkan, dan memang itulah tugas dari teman-teman di luar parlemen. Namun kami yakini bahwa apa yang kami lakukan secara prosedural itu tidak ada yang dilanggar. Kalau kemudian produk hukumnya dianggap cacat prosedural, itu kan sudah ada ruangnya, yakni kalau undang-undang judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun sekali lagi, ini menunjukkan bahwa meskipun kami dalam situasi yang banyak beban tugasnya, target pencapaian produk legislasi di setiap komisi tentu akan diselesaikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan di setiap masing-masing AKD. Gitu. Mas Bayu, kalau pola seperti ini kemudian kerap katakanlah dinormalisasi oleh DPR, impact-nya ke depan akan seperti apa? Ya, saya mulai dulu dari sebenarnya membahas RUU itu kenapa harus tertib prosedur ya, tadi di masa sidang bukan di masa reses. Kita lihat misalkan di pasal 20 ayat 3 ya, yang mengatakan ya, jika kemudian DPR bersama Presiden itu membahas suatu RUU, tidak ada persetujuan bersama ya, tidak ada kata setuju, itu tidak boleh diajukan dalam persidangan masa itu, harus nunggu persidangan berikutnya. Perpu sekalipun, ya dalam hal ikhwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan perpu, pembahasan itu jelas di pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar, mendapat persetujuan oleh DPR dibahas dalam persidangan berikutnya. Sekali lagi kata persidangan. Pasal 51 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatakan jika dalam satu masa sidang DPR bersama Presiden ya menyampaikan RUU yang mengenai materi yang sama, itu digunakan RUU yang disampaikan oleh DPR dan dari Presiden jadikan pembanding. Begitu juga di pasal 99 Undang-Undang MD3. Pembahasan rancangan undang-undang paling lama 3 kali masa sidang dan dapat kemudian diperpanjang dengan persetujuan dari rapat paripurna. Semua mengatakan masa sidang. Ini menjadi penting untuk kemudian kita katakan perpu saja yang sangat urgent ketika untuk mendapat persetujuan itu harus menunggu masa sidang. Nah, jadi sekali lagi bagi saya hal-hal semacam ini penting. Kita menghormatilah kuasa DPR dalam membentuk undang-undang, tapi berikan edukasi karena selama ini kan seringkali kalau kita nunggu di ujung silakan uji formil di Mahkamah Konstitusi, ya saya pikir kan MK selalu menegaskan agar sekali lagi ketentuan yang sudah jelas semacam itu diikuti, tidak perlu kemudian kita nanti harus menunggu publik kemudian Anda silakan kepada Mahkamah Konstitusi karena ada ruang DPR sesungguhnya di sana untuk kemudian menaati ketentuan itu, Mbak Livi. Nah, kalau ada katakanlah dugaan dari apa yang dilakukan ini kemudian dianggap syarat kepentingan politis untuk kemudian menguntungkan DPR dan juga pemerintah, kalau Mas Bayu melihatnya seperti apa? Iya, kan selain ini dilakukan di masa reses ya, yang kedua memang pembahasan tingkat pertama persetujuan kemarin itu kan dilakukan secara tertutup ya, artinya ini sangat anomali sekali. Kalau bicara sidang-sidang DPR itu kan pada dasarnya terbuka semua, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Nah, hal-hal semacam ini kan tentu akan muncul dugaan-dugaan yang tentu itu tidak baik bagi kemudian suatu legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Yang ketiga juga bicara partisipasi publik yang bermakna. Tidak hanya partisipasi yang formal, tapi yang bermakna. Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengarkan publik pandangan-pandangannya, termasuk penjelasan dari DPR. Kalau kemudian masukan publik itu tidak dimasukkan bagian dari suatu undang-undang. Nah, ruang itu yang kemudian akan timbul persoalan bahwa kinerja legislasi ini kenapa kemudian dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Muncul ruang dugaan-dugaan yang akhirnya mengarahkan bahwa ini lebih pada melayani kepentingan DPR ketimbang kepentingan publik, Mbak Livi. Nah, itu gimana, Mas Sawi? Tidak memberikan ruang untuk partisipasi publik dan hanya akan menguntungkan DPR dan juga pemerintah? Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa di rapat tanggal 13 itu hanya mendengarkan sikap dari pemerintah setuju atau tidak terhadap hasil rumusan dari panja
dalam merumuskan undang RUU MK yang sudah dilakukan pada akhir tahun 2023. Nah, kemarin kita cek rapatnya itu terbuka. Soal kemudian tidak ada yang tahu, ya karena memang tidak ada perhatian ke arah sana. Tapi kemudian kita lihat itu banyak di luar anggota Komisi 3 dan juga di luar menteri itu banyak juga yang hadir pada kesempatan itu. Dan sekali lagi, perdebatan mengenai konten materi muatan terhadap RUU MK itu sudah dilakukan di rapat-rapat sebelumnya di tingkat panja. Dan kemarin yang belum dilakukan itu adalah persetujuan ataupun sikap pemerintah ketika mau di rapat plenonya di tahun 2023 itu, di akhir 2023 itu mau pleno tidak jadi karena menunggu sikap dari pemerintah. Kemudian baru tanggal 13 itulah kemudian pemerintah siap menyatakan sikapnya. Kemudian ternyata sikapnya pemerintah setuju terhadap rumusan yang sudah diputuskan di tingkat panja. Jadi kemarin itu hanya agendanya mendengarkan sikap resmi dari pemerintahnya seperti apa gitu. Jadi artinya sebenarnya ini sudah dibahas sejak Desember lalu terakhir dan ini hanya mendengarkan bagaimana respon dari pemerintah begitu ya Mas Owi ya? Ya begitu, memang kenyataannya seperti itu. Baik, Mas Owi, Mas Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.